Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata. Janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya saja
selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Misa tangga do kanto selaku roron. Namo namo bir milaku barat te karontona.
Kende ko bilang kami sa nalitong pa. Tahan, kailan kami kita po? Ito pa naman. Opo, Pegi. Ito pa na, Pegi. Ito po ito. Kita ba ito? Ay, tatak balik mo ito. Kaya kita sulit, kaya. Pumili rin pa hindi, tinatahan ka na doon. Bibili ko pa ito no. Dako pa. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Baik, bukti daripada kita. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, Tuhan memanggil orang tua kekasih kita dari tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga lah yang akan memberikan penghiburan yang sejati bagi kita semua, teristimewa bagi seluruh rumpun keluarga. Untuk itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan
lewat ibadah pemakaman saat ini. Atas meninggalnya dengan hormat saya sebutkan namanya orang tua kekasih Ibu Damaris Desa Batu Biasa Manute ditambahi Nenek Jun. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada saat ini, yang pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga ungkapan hati dari keluarga, yang keempat penyerahan Pak Awai Mata, yang kelima penutup, keenam pengusungan jenazah. Kita menanggapi acara yang kedua yaitu ibadah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Majelis Jemaat Rantelemo, Pelayan Firman Pendeta Ernawati Kombong STH. Kepada Ibu Pendeta kami silahkan untuk memimpin ibadah ini. Sidang pergabungan yang kasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap Allah yang Maha Kuasa. Saat ini di hadapan-Mu kami mengarahkan hati dan pengharapan bahwa Tuhan hadir melawat serta menguatkan kami untuk menghadapi saat-saat terakhir bersama almarhumah terkasih. Sebab itu kami tunduk seraya memohon kepada Tuhan, hiburkan dan pegang tangan kami. Diawali dengan solo dari Cucu Citari dengan judul Pelangi Sehabis Hujan. Setelah itu solo dari Cucu Siren dengan judul Hanya Yesus Jawaban Hidupku, dan pujian Cucu Olive dan kawan-kawan dengan judul Penolong yang Setia. Itulah yang berturut-turut pujian. Disilakan. Harta yang tak bernilai.
Langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Serahkan pada Tuhan. Samuel berdoa. Sesaat lagi Tuhan, kami akan memakamkan jenazah orang tua
Nenek terkasih, Tuhan yang sungguh tahu perasaan semua anak dan cucu. Tuhan mengenal kami yang hadir di pelataran ini. Bagaimana kekuatan Tuhan terus mengawal kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di Kiryat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, kumpulkanlah semua orang Israel di Mizpah. Aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mizpah. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawabnya. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mizpah mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bekar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di atas Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Teman-teman museum untuk keluarga. Tentu kita semua pernah mengalami saat-saat perasaan terdalam ketika memakamkan orang tua, memakamkan kerabat, atau ketika kita hadir di pemakaman. Dalam
siap. Tentu bukan dalam artian kurang beriman, tapi setiap orang yang mengalaminya. Karena itu saat-saat seperti tidak terlalu kita rasakan, sebab kita disibukkan dengan persiapan rasa-rasa diri. Bukankah itu adalah kita mau melihat bagaimana firman Tuhan terus menuntun kita, apa yang harus kita terus saksikan. Tentu bukan hanya ketika kita akan memakankan, sebagaimana dalam pembacaan kita tadi, mau mengungkapkan apa yang dilakukan dengan umat Tuhan waktu itu. Belajar dari konteks ini. Saat itu umat Tuhan sudah lama berada dalam kondisi tertekan oleh ulah bangsa Filistin yang di luar kendali mereka. Ada per 20 tahun dalam kurun waktu itu. Itu sebabnya di bawah kepemimpinan Saul. Dan di sana, dalam perenungan itu, mereka melakukan beberapa hal. Ada kesadaran. Apakah yang dilakukan oleh umat Tuhan sebelumnya? Ternyata mereka melakukan hidup yang jauh dari Tuhan. Tuhan dengan segenap hati, singkirkan ilah-ilah asing dan Astoret dari antaramu, dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dari perenungan itu, kemudian ada refleksi. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Berdosa kepada Tuhan. Kesadaran diri dari umat Israel benar, karena telah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hal yang kedua, mereka menatap ke depan untuk semakin taat kepada Tuhan di masa mendatang, menimbah air dan komitmen mereka kepada Tuhan dari awal. Majelis gereja mendampingi keluarga. Keluarga menyaksikan bahwa biarlah seluruh rangkaian upacara pemakaman ini dilaksanakan dalam kesaksian iman kepada Tuhan. Tentu diterangi oleh firman Tuhan, sungguh diterangi oleh Injil. Itu komitmen keluarga dan itu komitmen bersama. Setik indete sang sara-sara sang tomat-tomat temasero. Ya mungkin karena kondisi semua sibuk. Saya baru berangkat dari pastori Nang Masiro. Syukur kepada Tuhan, menjadi sebuah kesehatan untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam berbagai-bagai. Selalu ada, bukan hanya di sini, juga ketika kita kembali ke tempat masing-masing.
setia kepada Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Menjadi simbol setiap hati, setiap yang berperan di tempat ini melaksanakan yang tuisin di bahasa yung ito mga parenta na bahasa keluarga sampai di 18. Keluarga akan terus menyaksikan iman itu. Tetap dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga, menengadah kepada Allah. Di ayat 8, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Mereka sadar bahwa semua yang dilakukan, semua yang mereka bisa lalui, itu bisa terjadi. Dan ia dengan mengandalkan Tuhan, maka setiap rangkaian upacara pemakaman kita dapat mengatakannya talendu imo sulanasam, karena kita sungguh mengandalkan Tuhan. Dan ia dengan demikian tidak lagi dapat mengganggu, sebab tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup. Dan untuk menandai itu sebagai hal yang patut diingat, sebagai perenungan yang akan selalu hidup, maka didirikanlah sebuah batu sebagai tanda peringatan dengan nama Ebenezer. Ebenezer, di sana ada 3 hal: perenungan tentang apa yang telah dilalui. Yang kedua, janji, komitmen, bagaimana menjalani segala sesuatu. Dan yang ketiga, selalu ada penyerahan hidup kepada Tuhan, menerima kepada Tuhan, penyerahan hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, biarlah pada saat ini kita bersaksi pada Yesus. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Setiap tahap proses hingga detik ini Tuhan telah menolong kita. Dalam keyakinan Tuhan terus menuntun keluarga menjalani kehidupan seterusnya, bahkan setelah pemakaman. Pribadi, orang tua kita telah tiada, almarhumah Indo Enak Sisa. Akan ada sisi-sisi hidup yang berbeda yang Tuhan izinkan dijalani keluarga ke depan. Tapi lihat, kita tahu kepribadian almarhumah Indo Enak Sisa yang selalu menjadi kesaksian keluarga. Kehidupannya yang setia dengan iman juga
itu yang akan meneguhkan anak dan cucu, menguatkan kita semua, bahkan juga mengingatkan betapa ketika kita hidup dalam iman dengan penuh kesetiaan, maka itu menjadi sebuah warisan yang tidak dapat dinilai sebagaimana warisan benda. Dan itu yang diwariskan oleh Indo terkasih kepada semua anak cucu. Di dalam perenungan demikian, Tuhan teguhkan, menekankan orang tua berkasih pada hari ini. Amin. Ya Tuhan, anak cucu dan kami semua saat ada di pemakaman, saat akan memakamkan orang yang kami kasihi, namun Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kami untuk selalu melakukan yang sepatutnya supaya hidup kami tidak pernah berhenti menyaksikan iman yang Tuhan karuniakan sebagaimana yang telah disaksikan oleh almarhum, bahkan yang telah diwariskannya kepada anak cucu, warisan Tuhan yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bersama-sama berdiri yang memungkinkan berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman menurut 12 pengakuan iman rasmi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat 2 nanti secara berturut-turut disilakan. Yang pertama, pujian keluarga besar Bayo dengan judul Puang Yesus Lalang Keselamaran. Yang kedua, pujian keluarga Bayo yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan, dan keluarga besar Nenek Brian dengan judul Kau Rangkai Air Mataku, dan solo dari Papa Viola dengan judul Pribadi yang Mengenalmu. Itulah puji-pujian yang akan berturut-turut nantinya. Engkau milikku abadi segalanya.